warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwayan Arti Wiranata, NIM D1A12104 dari jurusan Agribisnis kelas C. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang menelusuri konsep dan urgensi integrasi nasional. 1. Makna integrasi nasional. Marilah kita telusuri istilah integrasi nasional ini. Kita dapat menguraikan istilah tersebut dari dua pengertian, secara etimologi dan terminologi. Etimologi adalah studi yang mempelajari asal-usul kata, sejarahnya, dan juga perubahan yang terjadi dari kata itu. Pengertian etimologi dari integrasi nasional berarti mempelajari asal-usul kata pembentuk istilah tersebut. Secara etimologi, integrasi nasional terdiri atas dua kata, integrasi dan nasional. Pengertian integrasi nasional secara terminologi. Terminologi dapat diartikan penggunaan kata sebagai suatu istilah yang telah dihubungkan dengan konteks tertentu. Konsep integrasi nasional dihubungkan dengan konteks tertentu dan umumnya dikemukakan oleh para ahli. 2. Jenis integrasi. Tentang pengertian integrasi ini, Miron Weiner dalam Ramlan Subakti 2010 lebih cocok menggunakan istilah integrasi politik daripada integrasi nasional. Menurutnya, integrasi politik adalah penyatuan masyarakat dengan sistem politik. Integrasi politik dibagi menjadi 5 jenis, yakni 1. Integrasi bangsa, 2. Integrasi wilayah, 3. Integrasi nilai, 4. Integrasi elit massa, dan 5. Integrasi tingkah laku atau perilaku integratif. Menurut Suroyo, integrasi nasional mencerminkan proses persatuan orang-orang dari berbagai wilayah yang berbeda atau memiliki berbagai perbedaan baik etnisitas, sosial budaya, atau latar belakang ekonomi menjadi suatu bangsa, terutama karena pengalaman sejarah dan politik yang relatif sama. 3. Pentingnya integrasi nasional. Menurut Miron Weiner dalam Surbakti, dalam negara merdeka, faktor pemerintah yang berkebangsaan merupakan hal penting bagi pembentukan negara bangsa. Hal ini disebabkan tujuan negara hanya akan dapat dicapai apabila terdapat suatu pemerintah yang mampu menggerakkan dan mengarahkan ke seluruh potensi masyarakat agar mau bersatu dan bekerja bersama. Kemampuan ini tidak hanya dapat dijalankan melalui kewenangan menggunakan kekuasaan fisik yang sah, tetapi juga persetujuan dan dukungan rakyatnya terhadap pemerintah itu. Jadi diperlukan hubungan 6-3 yang ideal antara pemerintah dengan rakyatnya, sesuai dengan sistem nilai dan politik yang sepakati. Hal demikian memerlukan integrasi politik. Negara bangsa baru, seperti halnya Indonesia setelah tahun 1945, membangun integrasi juga menjadi tugas penting. Ada dua hal yang dapat menjelaskan hal ini. 4. Integrasi versus disintegrasi. Kebalikan dari integrasi adalah disin. Kebalikan dari integrasi adalah disintegrasi. Jika integrasi berarti penyatuan, keterpaduan antara elemen atau unsur yang ada di dalamnya. Disintegrasi dapat diartikan ketidakpaduan, keterpecahan di antara unsur-unsur yang ada. Jika integrasi menjadi konsensus, maka disintegrasi dapat menimbulkan konflik atau perseteruan dan pertentangan. Disintegrasi bangsa adalah memudarnya kesatupaduan antara golongan dan kelompok yang ada dalam suatu bangsa yang bersangkutan. Gejala disintegrasi merupakan hal yang dapat menjadi di masyarakat. Masyarakat suatu bangsa pastilah menginginkan terwujudnya integrasi, namun dalam kenyataannya yang terjadi justru gejala disintegrasi. Disintegrasi memiliki banyak ragam, misalnya
pertentangan fisik, perkelahian, tawuran, kerusuhan, revolusi, bahkan perang. Baik, itulah materi yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.